Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Andrian Kusuma Dewi MSc PKJ Konsultan. Selamat pagi Mas dan Mbak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih pula kepada Dr. Andrian bersedia mengampu ilmu modul saya pada pagi hari ini. Mohon izin saya mempresentasikan modul R3 saya yang berjudul Pengelolaan Ruptur, Impase, dan Terminasi Aliansi Terapeutik dalam Psikoterapi. Berikut saya sampaikan beberapa poin dari tujuan pembelajaran modul ini, yakni memahami konsep dasar dan jenis-jenis ruptur serta impase dalam aliansi terapeutik, kemudian mengidentifikasi tanda awal terjadinya ruptur atau impase, kemudian menerapkan strategi intervensi untuk memperbaiki ruptur dan mengatasi impase, dan merencanakan proses terminasi psikoterapi yang etis dan efektif. Berikut pendahuluannya, yaitu aliansi terapeutik merupakan fondasi utama keberhasilan dari psikoterapi. Keberhasilan terapi itu sendiri meliputi hubungan kolaboratif yang penuh kepercayaan antara terapis dan klien. Namun demikian, dalam perjalanan terapinya akan dijumpai beberapa kendala. Tidak jarang terjadinya ruptur, kemudian ada pula impase. Untuk ruptur itu sendiri merupakan gangguan atau penurunan kualitas dari hubungan terapeutik, kemudian impase yaitu kondisi stagnansi atau kebuntuan dalam proses terapi. Keduanya dapat muncul akibat beberapa faktor seperti perbedaan harapan, resistensi, atau dinamika emosional yang kompleks. Kemampuan terapis untuk mengenali, mengelola, dan memulihkan ruptur serta mengatasi impase sangatlah penting untuk mempertahankan efektivitas terapi. Intervensi yang tepat tidak hanya memulihkan hubungan terapi, tetapi juga dapat menjadi peluang pertumbuhan dan pembelajaran bagi klien. Selain itu, terminasi terapi merupakan fase akhir yang perlu direncanakan secara matang. Terminasi yang dilakukan secara etis, terstruktur, dan sensitif terhadap kebutuhan klien dapat memperkuat hasil terapi, mencegah kekambuhan, dan memberikan rasa penyelesaian yang positif. Konsep dasar dari kendala dari aliansi terapeutik itu sendiri, yakni yang pertama kita harus mengetahui dulu apakah aliansi terapeutik, di mana aliansi terapeutik merupakan hubungan kolaboratif yang memungkinkan kerja terapeutik, meliputi kesepakatan mengenai goals, talks, dan ikatan emosional. Kemudian kita dapat membangun rasa aman dengan listening, reflecting, dan intervening agar proses psikodinamika dapat berlangsung dengan baik. Kemudian dapat terjadi kendala dalam aliansi terapeutik, yaitu ruptur dan impase. Ruptur yaitu menurunnya kepercayaan atau kolaborasi yang menghambat proses psikoterapi. Dapat memburuknya hubungan terapeutik dan terjadi penurunan kolaborasi atau ketidaksesuaian tujuan atau gangguan ikatan emosional antara terapis dan klien. Kemudian impase yaitu kondisi mandek atau kebuntuan dalam proses terapi ketika tujuan terapi berbeda antara terapis dan klien atau terjadi gagalnya pembangunan dari rapport antara klien dan terapis. Jenis-jenis dari kendala aliansi bisa berupa ruptur atau impase. Kemudian untuk ruptur terbagi menjadi dua, yaitu withdrawal ruptures dan confrontation ruptures. Di mana apabila terjadi withdrawal ruptures, yaitu diam, bisa terjadi patuh yang berlebihan, kemudian respon minimal atau defensif. Gejalanya bisa pasien bisa mengulur-ulur, kemudian memberi jawaban yang singkat, kemudian tampak menutup emosi. Kemudian untuk yang confrontation ruptures bisa terjadi ketidakpuasan, mengkritik, dan mengkontrol terapis. Bisa juga terjadi impase, yaitu macet, buntu, atau terjadi stagnansi dalam hubungan terapeutik. Kita dapat melihat tanda-tanda dari ruptur dan impase, yaitu untuk yang withdrawal ruptures atau penarikan diri, yaitu klien bisa diam atau menjawab singkat, acuh, kemudian kontak mata yang minimal, emotional engagement yang berkurang, juga dapat mengubah jadwal secara sepihak. Jika konfrontasi ruptures, klien dapat mengkritik terapis atau bisa marah, kecewa terhadap terapi, atau menolak tugas terapi. Kemudian untuk yang impase, yaitu terjadi kemacetan atau kebuntuan dalam terapi, dapat berputar-putar, kemudian kedua belah pihak mempertahankan peran defensif, kemudian pasiennya bisa menghindar, atau terapis yang terlalu konfrontatif. Untuk mengetahui bagaimana kita dapat secara tepat mencegah atau menangani kendala aliansi terapeutik ini, kita dapat mendeteksi secara dini dengan cara yang pertama, yaitu kita dapat memantau perubahan mikro dari klien, terjadi perbedaan kecil dalam nada suara, kemudian atau jeda atau ekspresi wajah. Kemudian kita dapat mewaspadai pola kehadiran atau keterlibatan. Bisa jadi klien dapat membatalkan jadwal secara berulang atau terjadi keterlambatan kehadiran. Lalu kita dapat mengevaluasi resonansi emosional dari terapis. Dari rasa frustasi, bosan, atau defensif pada terapis bisa menjadi tanda awal dari impase.
Kemudian kita dapat menggunakan refleksi metakomunikatif, kita dapat membicarakan apa yang terjadi di antara kita sekarang untuk menguji hipotesis adanya ruptur. Berikut alur yang dapat kita ikuti jika telah terjadi kendalanya berupa ruptures atau impasse. Kita dapat mendeteksi secara awal terlebih dahulu, kemudian kita dapat mengintervensi bagaimana keterampilan atau komunikasi kita dalam menanganinya. Jika sudah dapat kita atasi, maka dapat memperbaiki atau memulihkan secara perlahan, kemudian kita baru dapat terminasi. Berikut penanganan ruptur dan impasse, kita harus mengetahui terlebih dahulu prinsip dasarnya, yaitu kita dapat memandang ruptur atau impasse sebagai peluang pertumbuhan dari terapeutik, kemudian kita dapat menggunakan empati dan validasi. Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi sinyal awal, kemudian merefleksi diri sebagai terapis, kemudian kita dapat memvalidasi dan eksplorasi dari klien, kemudian memperbaiki aliansi, dan kita dapat juga menggunakan supervisi bila diperlukan. Untuk intervensinya, yakni kita dapat memulai dengan penanganan awal. Menurut Cabanis, terdapat 5 penanganan awal, yaitu yang pertama deteksi dini, kita dapat aktif mendengarkan pasien, memperhatikan perubahan nada, verbal, kemudian kita juga dapat memperhatikan perilaku, kemudian membingkai ulang secara kolaboratif, kita dapat mengklarifikasi apa yang terjadi di sesi psikoterapi. Misalkan kita dapat menanyakan, saya perhatikan Anda lebih dingin hari ini, apa yang Anda rasakan? Kemudian yang ketiga, dapat mengeksplorasi transparansi dan defense. Kita dapat membantu klien mengkaitkan reaksi saat ini dengan pola hubungan masa lalu. Kemudian yang keempat, kita dapat menjaga batas dan self-awareness terapeutik, kerja dengan counter-transference jika reaksi terapis kuat. Kemudian kita dapat mengupayakan reparasi eksplisit, kita mengakui kesalahan atau ketidaksesuaian bila diperlukan, kemudian mengubah kembali tugas dan tujuan bersama. Berikut tahapan pengelolaan dari kendala aliansi terapeutik, yaitu yang pertama kita dapat menguji dan memformulasikan pemahaman internal tentang apa yang terjadi di hubungan terapeutik. Ini merupakan langkah awal. Kita dapat mendengarkan, yaitu atau listening, kemudian reflecting, yaitu meninjau interaksi terkini dan memikirkan dinamika transferensi atau counter transferensi. Kemudian yang ketiga, intervening, yaitu mengatasi dan memperbaiki ketidaksesuaian dalam aliansi, membuka jalan keluar dari kebuntuan. Berikut alurnya, jadi kita dapat mendengarkan secara aktif, kemudian mencatat tanda-tanda ruptur atau impasse, kemudian kita dapat mengumpulkan data-data verbal ataupun non-verbal, kemudian setelah itu kita dapat mengolah informasi dan memahami konteks emosional pasien, kemudian mengidentifikasi pola relasi dan dinamika transference, menganalisis kontribusi terapis dan pasien dalam impasse ataupun ruptur, kemudian baru kita mengintervening, yaitu memberikan umpan balik yang empatik, mengklarifikasi dan menguji pemahaman dari klien. Dalam psikoterapi, dalam akhiri kita sebut dengan terminasi, yaitu tahap akhir hubungan terapeutik ketika proses terapi diakhiri secara terencana ataupun tidak terencana. Di sini mencakup indikasi dan aspek-aspek dari terminasi. Dari indikasinya kita dapat apabila sudah terjadi tujuan terapi atau juga terapi sudah tidak efektif atau tidak lagi diperlukan. Kemudian bisa jadi untuk alasan eksternal seperti pindah tempat atau perubahan kondisi hidup atau faktor praktis lainnya. Untuk aspek-aspek dari terminasi ada refleksi, kemudian persiapan, lalu penutupan emosional, di mana refleksi ini akan mengulas perjalanan terapi, tantangan, dan kemajuan dari terapeutik. Kemudian untuk persiapan dapat membicarakan strategi untuk menghadapi masa depan setelah terapi selesai. Kemudian penutupan emosional, kita mengakui dan memproses rasa kehilangan, terutama jika hubungan terapeutik sudah sangat bermakna. Jenis-jenis dari terminasi psikoterapi yaitu ada terencana, prematur, kemudian terapis atau klien yang mengakhir. Ini tujuannya untuk mengulas kembali proses dan kemajuan terapi, memproses perasaan kehilangan atau perpisahan, kemudian mempersiapkan klien untuk melanjutkan hidup tanpa dukungan terapeutik yang rutin. Jadi untuk proses terminasi secara terencana, kita dapat memberikan pemberitahuan secara dini, kemudian kita mereview kemajuan dari terapeutik, dapat juga kita mempersiapkan pasca terapi dan mengelola emosi perpisahan serta ritual penutupan yang bermakna.
Namun dapat terjadi tantangan dalam proses dari terminasi, yaitu klien merasa ditinggalkan, kemudian reaktivasi trauma relasional, dapat juga terjadi kecemasan terapis terhadap kemudian pentingnya diskusi terbuka dan empatik antara terapis dan klien. Berikut contoh kasusnya. Jadi ada pasien P adalah wanita 28 tahun dengan keluhan kecemasan interpersonal, menjalani terapi psikoanalitik 2 kali seminggu. Seminggu sebelumnya ia merasa terapis terlihat terburu-buru saat sesi berakhir. Hal ini membuatnya merasa tidak penting dan ragu untuk terbuka. Tahap awal sebagai terapis kita dapat mendengarkan terlebih dahulu. Seperti minggu lalu saya merasa entahlah sepertinya Anda tidak terlalu mau mendengar, Anda melihat jam berkali-kali. Kemudian terapis berkata, saya mendengar Anda merasa saya tidak mau mendengarkan. Ini merupakan pernyataan terapis untuk mendengarkan. Kemudian pasien menjawab, ya, jadi saya pikir mungkin sebaiknya saya tidak cerita banyak. Kemudian terapis menanggapi, sepertinya pengalaman minggu lalu membuat Anda merasa saya tidak benar-benar hadir untuk Anda, dan itu membuat Anda ingin menahan cerita Anda. Ini merupakan reflecting, yaitu terapis merefleksikan pengalaman dan emosi pasien. Kemudian pasien menjawab, iya saya jadi mikir mungkin saya terlalu rewel. Dalam proses ini, terapis memvalidasi perasaan dan mengekspresikan pemahaman tanpa langsung membantah atau membela gitu. Kemudian terapis berkata, saya rasa ini penting untuk kita bicarakan. Ada kemungkinan saat saya melihat jam, Anda merasa tidak diprioritaskan. Waktu itu saya memang khawatir sesi akan berakhir mendadak karena ada pasien berikutnya, tetapi saya sadar mungkin membuat Anda merasa ditinggalkan. Bagaimana rasanya membicarakan hal ini sekarang? Ini merupakan intervening dari seorang terapis. Kemudian pasien dapat menjawab, rasanya lega, ternyata bukan karena Anda tidak peduli. Pada kasus tersebut dapat kita analisis bahwa sudah mulai terdeteksi adanya ruptur, yakni penarikan diri atau withdrawal ruptur. Tanda-tanda dari yang sudah dijelaskan atau terlihat dari klien yaitu diam, kemudian menghindari kontak mata, responnya singkat, kemudian perubahan afek secara tiba-tiba. Kemungkinan penyebabnya bisa pasien merasa interpretasi terlalu cepat atau menyinggung area sensitif. Pada terapis kita dapat melakukan penanganan secara listening, reflecting, dan intervening yang sudah dijelaskan dari percakapan terapis dan klien itu tadi. Dari sini kita dapat memetik pelajaran di mana pasien ini mengungkapkan ia merasa terhakimi. Kemudian terapis mengklarifikasi maksud dari interpretasi, memvalidasi perasaan pasien, dan hubungan terapeutik kembali pulih. Berikut kesimpulannya, yakni ruptur dan impase adalah bagian alami dari proses terapi. Kunci utama pengelolaan adalah menjaga terapeutik aliansi sebagai wadah aman untuk mengeksplorasi pengalaman emosional pasien. Pendekatan yakni bisa 3 langkah, yaitu listening, reflecting, dan intervening. Terminasi adalah fase penting, bukan sekadar mengakhiri. Prinsip umum untuk terapis yaitu tetaplah fleksibel namun konsisten, kemudian peka terhadap tanda-tanda resistensi atau ketegangan, kemudian memastikan intervensi selaras dengan kapasitas emosional pasien pada saat itu, kemudian dapat menjadikan setiap ruptur atau impase sebagai peluang untuk memperdalam pemahaman tentang diri pasien. Berikut referensinya. Baik, sekian presentasi dari modul R3 saya pada pagi hari ini. Mohon bimbingannya Dr. Andrian dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.